watashi tachi ha kogeki uketeimasu. Derega, Mikata. どこに行くの？ Mikata, Mikata. Oi, Saiko! Kogeki! Kimasukete! Nan desu ka? Tahun 1942, di tengah Perang Dunia, pesawat-pesawat Jepang menderu di atas langit Indonesia. Di darat, pasukan Jepang mendarat dengan gagahnya, membawa bendera-bendera mereka yang berkibar dengan angkuh. Para pemimpin Jepang, di antaranya Mayor Jenderal Hitoshi Imamura, tiba di Jakarta dengan iring-iringan kendaraan militer yang megah. Mereka membawa semboyan 3A, Asia untuk Asia, dalam upaya untuk memperkuat propaganda Jepang di Asia Tenggara. Kami atas nama Kaisaran Jepang datang ke sini untuk memberikan cahaya, perlindungan, serta kepemimpinan kepada bangsa Asia. Ibu Fatmawati dan Bung Karno duduk di ruang keluarga dengan cahaya redup lampu. Terdengar suara pesawat terbang dan ledakan di kejauhan. Pak, apakah seharusnya kita sepenuhnya mempercayai janji-janji Jepang? Perang semakin dekat dan suara tembakan itu semakin keras. kita harus bijaksana, Pak. Jepang memberikan janji masa depan yang cerah bagi bangsa ini. Tetapi kita juga harus memikirkan dampak negatif yang ada dalam perang tersebut. Tetapi, apakah kita akan menjadi boneka di tangan mereka? Kita tidak boleh melupakan kedaulatan diri kita sendiri. Tapi kita juga harus mempertimbangkan keamanan keluarga kita dalam perang. Tahun 1945, ruang rapat dipenuhi dengan ketegangan. Di tengah-tengah perang, para pemimpin Indonesia berusaha untuk menyusun dasar negara yang kuat. Kita harus menyusun dasar negara yang kuat, yang memberikan perlindungan bagi setiap warga Indonesia. Namun, kita harus mempertimbangkan hubungan kita dengan Jepang di tengah-tengah perang melanda. Tetapi, apakah kita dapat melakukan tanpa campur tangan Jepang? Perang ini semakin mengancam keamanan kita. Kita harus belajar untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Saya setuju dengan Bung Hatta. Kita harus memiliki dasar negara yang kuat untuk melindungi rakyat Indonesia, tanpa harus ada campur tangan dari pihak lain. Tapi, apakah kita bisa mengandalkan Jepang untuk mendukung kemerdekaan kita? Mereka memiliki kepentingan tersendiri di wilayah ini. Kita tidak boleh lupa bahwa kemerdekaan harus datang dari dalam. Kita harus membangun kemandirian ekonomi dan politik. Saya setuju dengan Ibu Kartini. Kita harus siap menghadapi segala rintangan dalam mencapai kemerdekaan. Perjuangan kita tidak boleh goyah oleh ancaman apapun. Kita harus siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Para pemimpin Indonesia berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan Jepang. Meskipun suasana perang yang semakin memanas, mereka melakukan pertemuan-pertemuan rahasia dan berbagai upaya diplomasi untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kemerdekaan Indonesia. Kita harus mencari cara untuk menjaga kemerdekaan negara kita tanpa harus mengorbankan integritas negara kita. Jangan biarkan Jepang memanfaatkan kita sebagai alat untuk kepentingan mereka sendiri. Kemerdekaan tidak boleh didasarkan kepada kepentingan asing,
kita harus berdiri dengan prinsip-prinsip kita sendiri. Diplomasi adalah senjata kita untuk memainkan kemerdekaan tanpa harus memperpanjang perang. Para pemimpin berdiskusi tentang strategi diplomasi yang tepat untuk melindungi kemerdekaan Indonesia. Sementara ketegangan semakin meningkat. 15 Agustus 1945, setelah mendengar kota Hiroshima dan Nagasaki di wilayah Jepang dibom, sehingga menyebabkan Indonesia berada dalam status quo. Para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian sini dibawa kemana? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma juga. Benar, Hatta. Sebenarnya ada apa Soekarno? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah percaya dengan itu, Karni? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan dengan asal jeripayahkan sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, itu tandanya kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. 17 Agustus 1945 dini hari. Di ruang makan rumah Laksamana Maida, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Setelah berdiskusi panjang lebar, naskah proklamasi sudah jadi dan diketik oleh Sayuti Melik. Insinyur Soekarno pun menyuruh Fatmawati untuk menjahit sang merah putih. Sayuti masuk membawa naskah yang sudah diketik, memberikannya kepada Insinyur Soekarno. Ini naskahnya Bu, silahkan ditata tangani. Baiklah. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia berjuang untuk memerdekakan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang akhir aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang,
usaha. Ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi pada ini kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka kami sekarang malam telah mengadakan musyawarah dengan pembuka-pembuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan ini telah saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kedaulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuatan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Para pemuda bersorak merdeka! 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 Merdeka!